PSG berhasil meraih trofi Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah klub, setelah menang telak 5-0 atas Inter Milan pada partai final yang digelar di Allianz Arena, Munchen, Minggu, 1 Juni 2025, waktu setempat. Kemenangan ini menjadi penebusan sempurna bagi PSG yang 5 tahun sebelumnya gagal meraih gelar setelah kalah 0-1 dari Bayern Munchen pada final Liga Champions 2019-2020 di tempat yang sama. PSG sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 12 menit lewat Ousmane Dembélé. Pasukan Luis Enrique menggandakan keunggulan di menit ke-20 lewat Désiré Doué. PSG unggul 2-0 saat jeda babak pertama. Selepas jeda, Doué bikin gol keduanya pada laga ini di menit ke-63. Kvichak Kvaratskhelia membuat PSG semakin menjauh berkat golnya di menit ke-73. Sani Mayulu menutup pesta gol PSG berkat golnya di menit ke-86. PSG menang 5-0 untuk meraih gelar juara Liga Champions 2024-2025. Ini merupakan kali pertama sepanjang sejarah Les Parisiens mengangkat trofi si kuping besar. Inzaghi legawa Inter Milan gagal juarai Liga Champions. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi legawa tim asuhannya gagal menjuarai Liga Champions seusai takluk 0-5 dari Paris Saint-Germain, PSG, pada partai final di Stadion Allianz Arena, Munchen, Minggu. Dikutip dari laman resmi UEFA di Jakarta, Minggu, Inzaghi mengatakan jika PSG layak menang dan Inter harus belajar dari kekalahan menyakitkan itu. Paris pantas memenangkan pertandingan ini dan trofi. Kami kecewa, tetapi jalan menuju titik ini sangat bagus. Sebagai pelatih, saya bangga dengan para pemain saya. Pertandingan itu, tentu saja, tidak cukup bagus bagi kami, kata dia. Pelatih berkebangsaan Italia itu menambahkan jika dirinya bangga dengan pencapaian anak-anak asuhnya yang berhasil melangkah jauh di kompetisi Eropa pada musim 2024 hingga 2025. Inzaghi berharap kekalahan ini dapat membuat Inter Milan semakin kuat dan tampil lebih baik lagi di masa mendatang. Saya berterima kasih kepada para pemain saya atas apa yang telah mereka lakukan musim ini. Kami tidak memenangkan trofi, tetapi saya bangga menjadi pelatih mereka, tutur Inzaghi. Kekalahan ini sangat berat karena terjadi di final. Kami bisa bangkit lebih kuat dari kekalahan ini, seperti yang kami lakukan pada tahun 2023 dan kemudian memenangkan Liga pada musim berikutnya, ujar dia menambahkan. Ini merupakan kegagalan kedua Inter Milan di final Liga Champions dalam 3 tahun terakhir setelah pada partai puncak musim 2022 hingga 2023, Nerazzurri takluk 0-1 dari Manchester City. Theo Hernandez tampaknya sudah satu kaki di luar AC Milan. Laporan terbaru menyebut jika Rossoneri telah menyepakati harga jual 30 juta euro untuknya. Theo Hernandez adalah salah satu bintang, bersama dengan Mike Maignan, yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Milan telah mengerjakan situasi kontrak selama beberapa bulan, yang hasilnya masih buntu. Milan dan Theo saat ini terlalu jauh dalam hal gaji, dengan sang pemain menginginkan kenaikan yang cukup besar, mencapai 7-8 juta euro per musim, dari 4 juta euro bersih per musim yang saat ini dibayarkan untuknya. Oleh karena itu, kepindahan di musim panas sangat mungkin terjadi. Menurut pakar bursa transfer Italia, Daniel Longo dari calciomercato.com, harga jual telah disepakati selama pertemuan kemarin seharga 30 juta euro. Agen bek kiri tersebut, Manuel Garcia Quilon, hadir di Casa Milan kemarin untuk membahas situasi tersebut. Kedua belah pihak masih memiliki hubungan yang relatif baik, dalam kondisi yang ada, dan telah menjadi jelas bahwa tidak ada pihak yang menginginkan transfer gratis musim panas mendatang. Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa klub Arab Saudi, Al Hilal, telah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro untuk pemain asal Prancis tersebut, yang kini sudah kembali dinaikkan untuk sang pemain. Meski sudah mengalami peningkatan, namun kesepakatan antara dua tim saja tidak akan cukup untuk menutup kesepakatan. Hal ini disebabkan karena sang pemain juga ingin menunggu klub-klub Eropa untuk masuk dalam perburuan. Tolak Juventus, Gianpiero Gasperini bakal gabung AS Roma. Gianpiero Gasperini kabarnya sudah menentukan pilihannya setelah meninggalkan Atalanta, yaitu untuk gabung AS Roma, meskipun Juventus sempat mengincar sebelumnya. Sinyonya tua sukses mengakhiri musim ini dengan meraih targetnya, yaitu finish di 4 besar Serie A yang mengizinkan mereka bermain di Liga Champions pada musim depan. Namun, Juventus meraihnya setelah melalui performa yang terpincang-pincang di sepanjang musim. Mereka memecat Thiago Motta pada bulan Maret lalu dan menggantikannya dengan Igor Tudor demi menyelamatkan diri di akhir musim. Kegagalan Motta telah membuat mereka gagal meraih satu pun trofi pada musim ini, dan kini Juve dikabarkan akan menyusun ulang di berbagai elemen. Pelatih berpotensi diganti meskipun Igor Tudor berhasil meraih targetnya dengan finish di 4 besar Serie A. Tadinya, Antonio Conte merupakan kandidat terkuat, namun sang pelatih berusia 55 tahun justru mengonfirmasi akan bertahan di Napoli.
Gian Piero Gasperini menjadi kandidat lain yang dikaitkan dengan Juve, namun dia sudah memiliki kesepakatan dengan AS Roma. Selagi Atalanta juga masih berharap untuk mempertahankannya, Gasperini melakukan pertemuan dengan Claudio Ranieri, Direktur Roma Florenzi Solvi, dan para pemilik klub, dan Ryan Friedkin. Berdasarkan berbagai laporan dari Italia, termasuk Sky Sport Italia dan jurnalis Fabrizio Romano, Gasperini telah memilih Roma, bukannya Juve, dan sedang berupaya untuk menyelesaikan detail. Kini, Bianconeri pun tampaknya perlu mencari kandidat lain jika mereka jadi mendepak Tudor. Simone Inzaghi mungkin tidak akan menjadi pelatih Inter Milan di Piala Dunia antar klub yang akan dimulai pada 18 Juni, karena ia tampaknya tergoda oleh tawaran besar dari Al Hilal setelah kekalahan menyakitkan di Liga Champions. Nerazzurri berhasil mencapai final Liga Champions kedua mereka hanya dalam kurun waktu 3 tahun, suatu pencapaian yang luar biasa mengingat sumber daya yang dimilikinya relatif kecil dibandingkan dengan klub-klub lain yang secara rutin bersaing memperebutkan trofi ini. Namun, kekalahan 5-0 dari Paris Saint-Germain terasa seperti titik penutup untuk pengalaman 4 tahun di bangku cadangan, terutama karena itu berarti ia untuk pertama kalinya mengakhiri musim dengan tangan hampa. Tekanan besar dan hasil mengecewakan ini memunculkan keraguan besar mengenai masa depannya bersama Inter Milan. Sudah ada laporan bahwa Simone Inzaghi condong menerima tawaran gaji 30 juta euro per musim dari klub Liga Pro Saudi, Al Hilal. Godaan itu semakin kuat di tengah ketidakpastian dan kekecewaan yang dirasakan setelah laga final yang berakhir tragis di Munich. Komentarnya dalam konferensi pers pasca pertandingan pun mengisyaratkan ketidakpastian soal masa depannya. Ketika ditanya apakah ia akan tetap melatih Inter di Piala Dunia antar klub, ia menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Saya datang ke sini untuk berbicara sebagai tanda rasa hormat dan kesopanan setelah kekalahan yang sangat menyakitkan ini. Ada kekecewaan malam ini, tetapi kami harus tetap tegakkan kepala, karena kami menghadapi tim yang pantas menang." Tijani Reijnders capai kesepakatan pribadi dengan Man City. Laporan terbaru mengklaim Tijani Reijnders dan Manchester City telah mencapai kesepakatan secara pribadi. AC Milan tetapkan harga sekitar 70-75 juta euro. Tijani Reijnders dikabarkan sangat erat dikaitkan dengan kepergian dari Serie A untuk bergabung dengan Manchester City di bursa transfer musim panas. Sejauh ini dia jadi pemain kunci di lini tengah AC Milan sejak bergabung di tahun 2023. Di musim 2024-25, dia berhasil mencetak 15 gol dan memberikan 5 assist dari lini tengah di semua kompetisi musim ini. Laporan awal pekan ini mengklaim bahwa Milan telah menolak tawaran awal dari Citizens, senilai sekitar 60 juta euro secara total, terdiri dari 55 juta euro ditambah hingga 5 juta euro dalam bentuk bonus. Rossoneri bersikukuh jika mereka hanya akan melepas pemain asal Belanda tersebut dengan harga tidak kurang dari 70-75 juta euro. Meskipun negosiasi antara Man City dan Milan masih berlangsung, laporan hari Sabtu mengklaim bahwa kini ada kesepakatan prinsip mengenai persyaratan pribadi antara tim Premier League dan gelandang tersebut. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Man City siap menawarkan Reijnders kontrak jangka panjang senilai sekitar 7 juta euro per musim dalam bentuk gaji. Angka ini kira-kira 2 kali lipat dari apa yang ia dapatkan di kontraknya saat ini di San Siro. Reijnders dilaporkan mendapatkan sekitar 1,7 juta euro per musim di kontrak pertamanya di Milan.